Ya, sok. Atur nuhun. Yang lainnya udah ini belum? Udah datang belum? Ini Papa. Ya, cukup. Nah, barakallah. Atur nuhun jazakumullah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan,
yang sudah berjalan diberikan keberkahan terus maju, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan, hajat kalian semuanya tercapai karentekeun dina manah urang atau hate urang sadayana kanggo hasil maksud tujuan urang sadayana. Wali qadai hajatina wa hajatikum di dunya wal akhirah bijahil qur'an bijaya nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomatil auliya wal ulama il amin wasyhadu salin nas'aluka al ijabah bi rahmatika ya arhamar min syai'il ilaihul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tazakura wa tazkira wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan mengawali melanjutkan materi yang keempat dan yang kelima. Satu itu bunyinya alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Kemudian yang kedua hatanahat qulubuhum linawi pamin adimi sanihi. Kemudian yang ketiga pausribat makna domirisani pauribat filhani bil hani. Selanjutnya summa sholatu ma salamin laikin ala nabiyyi absohil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nuli kemudian cek bahasa sana kemudian summa sholatu nuli utawi rahmat ta'dim utawi nuli utawi rahmat ta'dim. Summa itu nuli, kemudian sholatu utawi rahmat ta'dim. Ma salamin ma sertane salamin ma salamin sertane keselamatan
ma salamin sertane keselamatan. Lafad salamin dibaca kasroh oleh ma itu, ma'a itu adalah dorob ya, dorob dan madrubnya itu salamin, dorobnya adalah lafad ma'a, sehingga ma salamin, dorob itu adalah mengejarkan. Ma salamin sertane keselamatan, laikin sipate salamin, laikin kang patut atau kang pantes. Ma salamin sertane keselamatan, laikin kang patut atau pantes. Lafad salamin itu adalah menjadi man'ut yang diikuti. Naatnya lafad laikin, sifatnya adalah laikin. Salamin laikin, keselamatan sertane keselamatan, laikin yang patut, yang pantas. Itu berarti lafad laikin itu kedudukannya menjadi apa? Menjadi apa? Laikin itu kedudukannya menjadi apa? Menjadi sifat. Sifat itu istilahnya disebut dengan naat. Ingatin, ada naat dan ada man'ut. Ada naat dan ada man'ut. Ya. Ada naat dan ada man'ut. Ala nabiyyi terdiri dari jarun wa majrurun. Mana majrurnya? Lafad nabiyyi, majrur namanya. Lafad yang dijerkan oleh huruf JR. Apa huruf JR-nya? Lafad ala. Berarti lafad ala itu merupakan harfu jarin, huruf yang mengejarkan. Kemudian an-nabiyyi adalah majrurun bi ala, lafad yang dijairkan dengan lafad ala, namanya majrur. Majrurnya apa? Halo, perempuan, majrurnya apa? Lafad nabiyyi, majrur ya, lafad majrur. Nabi itu adalah majrur, jarnya adalah ala, makanya ala nabiyyi, tidak ala nabiyya, tidak ala nabiyyu. Kemudian absahihahu, absahi ya, absahi sifat absahil khalaiki, absahi kang leuwih paseh. Jadi lafad absahi itu kedudukannya menjadi apa? Menjadi naat. Atau boleh badal juga, absahi yo. Gitu kalau badal bunyinya yo. Leuwih paseh-paseh makhluk. Leuwih paseh-paseh pirang-pirang makhluk. Leuwih paseh-paseh pirang makhluk. Khalaik mufradnya apa? Khalaik. Kamu perhatikan nadomanya aja sehingga nanti terbayang kalimatnya. Kita akan fokus menjelaskan kepada nadomannya bagi yang pegang kitabnya. Jadi kita tidak usah nulis di depan lagi. Lafad khalaik itu adalah bentuk kalimat jamak ya, jamak taksir ya. Taksir itu akeh, menunjukkan makna banyak. Dari mufradnya apa? Khalqun ya. Ya. Kalau dikembalikan kepada fi'il madinya bunyinya fi'il madinya apa? Khalaqa. Ingetin kalau fi'il madi itu adalah ciri-cirinya maftuhul akhiri abadan,
dibaca fathah akhirnya selama-lamanya. Doroba ba, nasoro ro, alima ma, hasiba ba. Nah itu. Makanya kalau disuruh kholqun fi'il madinya apa? Khalaqa. Fi'il mudhari'nya apa? Yakhluqu. Berarti itu bentuk bina termasuk wajan apa? Masuknya bab berapa? Bab keberapa? Termasuk sulasi rubai. Sulasi. Kenapa sulasi? Karena 3 hurufnya. 1 huruf kha, yang kedua huruf 3 huruf. Ada berapa huruf? Berarti disebut dengan sulasi. Ya. Nah, sekarang sulasi majid, sulasi mujarrad. Mujarrad. Kenapa mujarrad? Tidak ada huruf tambahnya. 3. Cuman dimasukkan kepada bab berapa itu? Bab? Satu orang jawabnya, biar jelas. Bab pertama, nasoro yansuru, khalaqa yakhluqu. Gitu. Ya. Khalaqa yakhluqu. Tetapi yang namanya yang bab ketiga itu sudah termasuk dengan kemasukan huruf halak. Ada istilah huruf halak? Apa huruf halak itu termasuknya apa saja? Ada berapa huruf halak? Yang keluar dari apa? Huruf halak keluar dari apa? Tenggorokan. Huruf apa aja? Ada huruf ho? Ada. Khalaqa yakhluqu. Bisa. Tergantung kita bebas. Mau dilarikan kepada bab berapa aja. Yakhluqu berarti yansuru. Kalau kembali kepada bab ketiga, bunyinya apa? Sulasi mujarrad bab ketiga. Fa'ala yab maujunya fathah yab tahu gitu. Itu. Oke, sekarang lapad absohil khalaiki terbentuk dari kalimat apa? Jumlah idofat. Mana mudhofnya? Absohi. Mana mudhof ilaihnya? Khalaiki. Ya. Makanya yang namanya mudhof ilaih itu dibaca JR. Dibaca JR-nya oleh apa? Oleh apa? Oleh mudhof. Ya. Khalaiki, tidak khalaiko. Tidak khalaiku, tapi khalaiki. Ya. Dijairkan oleh mudhof. Berkumpulnya antara mudhof dan mudhof ilaih disebut jumlah idofat. Itu mulai nempel. Gitu. Mudhof ilaih. Muham Muhammadun, Muhammadin, Muhammadin. Jadi apa coba kedudukannya? Dari segi ilmu nahunya jadi apa? Ayo. Jadi apa? Kenapa Muhammadin? Tidak Muhammadan, tidak Muhammadun. Kita sedang menerapkan bacaan. Kenapa Muhammadin? Tidak Muhammadan, tidak Muhammadun.
perempuan. Dilihat di awal itu ala nabiyyi, ingatase kanjeng Nabi, dibaca apa? Nabi dibaca apa? Kenapa dibaca JR? Ya, karena kemasukan huruf ala nabi. Nabi itu siapa sih? Muhammadin, rupane kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kedukannya jadi apa? Badal, betul. Jadi badal. Muhammadin yo, rupane kanjeng Nabi Muhammad, atau nyatane kanjeng Nabi Muhammad. Cek bahasa Indonesia yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Jadi badal. Muhammadin itu jadi, kenapa jadi badal? Badal dari apa? Ala nabi ya. Nabinya dibaca JR, maka Muhammadin pun dibaca JR. Paham tidak? Oke. Wal alu wal ala wal ali. Wal ali. Kenapa wal ali? Karena diatofkan. Apa huruf atofnya? Waw itu adalah huruf atof. Awas, fokus baik ke nadomannya. Kita sedang membahas mendalami nadoman, tetapi dengan praktek membaca. Ya, dengan praktek membaca. Wal alilan pirang-pirang keluargane. Wal alilan pirang-pirang keluargane. Jadi lamun ayeuna wau huruf atop, wal ali jadi apa? Digabungkan kepada lafad apa? Wal ali. Ja'a Jaidun wa Amrun. Amrun digabungkan kepada Jaidun, maka Amrun dibaca ropa. Kenapa ropa? Karena Jaidunnya dibaca ropa, karena digabungkan oleh huruf waw. Ya, Ja'a Jaidun wa Amrun. Ja'a wisteka sopo Jaidun Pak Jaid, dibaca ropa. Kenapa? Ja'a Jaidun, kenapa dibaca ropa? Karena menjadi fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca ropa, kemudian digabungkan dengan wau. Wa amrun, lapad amrun digabungkan kepada Zaidun, maka dibaca ropa. Berarti itu namanya lapad amrun jadi apa namanya istilahnya? Maktub. Ya, istilahnya adalah maktub. Wal ali, maktubnya adalah lapad ali. Wawunya adalah huruf atop. Kemudian maktub digabungkan kepada huruf apa? Kepada lafad apa? Kepada Muhammadin. Ya, kepada Muhammadin. Ya, betul. Kepada Muhammadin. Terus wal ashaba wal asabu. Wal asabilan pirang-pirang sahabat. Wal asabilan pirang-pirang santrine Kanjeng Nabi. Wal asabilan pirang-pirang santrine Kanjeng Nabi. Wal asabi kemasukan huruf atop. Huruf atopnya apa? Waw. Kemudian digabungkan kepada lafad apa? Wal ali. Wal alinya dibaca JR, maka asabi pun dibaca JR. Oke, lanjut. Man yo iku wong. Man yo iku wong. Man di situ adalah man apa namanya? Man apa namanya? Man mausul, ya. Bukan alladzi saja, bukan alladzi dani.
alladina, allati, allata'ani, allati, itu isim mausul. Ada juga yang dikategorikan mausul yaitu man. Man di sini adalah man mausul. Kalau kita bicara mausul berarti apa? Setelah isim mausul berupa jumlah. Jumlah itu ada berapa? Ada satu jumlah ismiyah, dua jumlah. Nah, sekarang lihat man atqonu, man yo iku wong, yo wong. Asilahe alladzi atqonu kang podo nyempurnakan, kang podo yakinakan boleh, kang wis podo nyempurnaaken. Atqonu kang wis podo nyempurnakan. Setiap isim mausul pasti punya jumlah. Jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau lafadz atqonu kategori jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Perempuan kenapa atqonu kategori jumlah fi'liyah? Kenapa lafadz atqonu kategorinya jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Ya, fi'il ya, karena diawali dengan fi'il. Lafadz atqonu itu kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Maka itu namanya silah jumlah. Namanya apa? Jumlah. Ya, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya lafadz apa? Fa'ilnya lafadz apa? Hah? Berupa fa'ilnya apa? Berupa apa? Domir ya, domir. Atqonu gitu. Kang podo nyempurnaaken. Siapa yang menyempurnakan? Siapa yang menyempurnakan? Lah, itu kan nanti punya itu. Jadi sekali lagi kalau mausul itu, isim mausul itu pasti ada jumlah. Lafadz yang jatuh setelah isim mausul pasti berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nanti akan ada aid. Apa aid? Domir yang kembali kepada isim mausul. Ya. Apa domir yang kembalinya? Man rupane wong atqonu kang podo nyempurnaaken sapa man. Ya, man itu banyak orangnya. Ya, orang-orang. Man itu adalah orang. Berarti orang itu tidak satu, berarti banyak. Berarti itu namanya jamak, ya, kumpulan orang banyak. Atqonu kang kepodong yakinaken sapa siman. Ya, berarti itu isinya ulama. Man itu adalah isinya siapa? Ulama. Ya. Nyampurnakan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an.
Jadi aid domir yang kembali kepada isim mausulnya kepada apa? Kepada man, awas. Jadi sekali lagi kalau kita bicara isim mausul, satu pasti ada jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Selanjutnya cari domir yang kembali kepada isim mausulnya apa? Nah di sini yang domir yang kembali kepada isim mausulnya yaitu man. Atkonu kang pado nyempurnakan sapa si man. Ya. Berarti man itu menjadi silah. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an menjadi apa kedudukannya Al-Qur'ana? Menjadi maf'ul apa? Awas, maf'ul itu banyak. Maf'ul bi. Ya, menjadi maf'ul bi. Bil i'rabi kelawan i'rab atau tata bahasa. Bil i'rabi kelawan kaidah-kaidah i'rab, kaidah tata bahasa. Bil i'rabi terdiri dari kalimat jarun wa majrurun. Apa jarnya? Huruf jarnya apa? Ba. Kemudian majrurnya lapad apa? I'rabi. Nah itu bil i'rabi, jangan bil i'raba. Walaupun tidak ada tanda baca, kita pasti membacanya bil i'rabi, tidak bil i'raba, tidak bil i'rabu. Kenapa? Karena kemasukan huruf JR. Kita sedang praktek membaca loh, awas loh. Perhatikan ya. Cukup dengan membaca amriti saja kamu bisa baca, karena kita praktek. Walaupun tidak ada tanda bacanya, kamu sudah bisa baca. Bil i'rabi mesti dibaca JR, tidak bil i'raba, tidak bil i'rabu, karena kemasukan huruf JR. Oke, lanjut. Oke, udah. Bil i'rabi kelawan i'rab. Udah. Baik, kita analisis ilmu nahwu. Lafad summa, jenis kata apa itu summa? Atop, huruf atop, jenis huruf atop. Kemudian lafad summa mabni apa mu'rab? Mabni apa namanya? Mabni fatah. Ya, tidak ada summu. Kade tidak boleh membaca summu. Ya, summa mesti akan memiliki arti kemudian. Di situ tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, tidak menjadi mubtada, tidak menjadi fa'il. Lafaz summa itu, ya, karena itu kata sambung, ya, kata sambung, ya, makanya tidak memiliki kedudukan i'rabnya. Itu artinya la mahala laha minal i'rab. Lafaz summa itu bagi lafaz summa itu tidak punya i'rab, tidak punya kedudukan apa-apa. Kenapa demikian? Kenapa lafaz summa adalah huruf dibaca mabni? Pertanyaannya keliru. Summa itu adalah mabni. Kenapa menjadi mabni? Karena huruf, ya, maka setiap huruf adalah mabni. Cek alpiana wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf pasti berhak menduduki mabni. Makanya summa selamanya. Tidak ada summu, tidak ada yang baca summu atau summi, nggak ada. Ya, namanya huruf atop. Ya, itu. Kalau sudah mabni berarti dia tidak punya mahal tina i'rab. Tidak ada ropa, tidak ada istilah domah, tidak ada istilah patah.
Geus bae teu boga mahal tina i'rab. Paham enggak? Tidak ada istilah ropa, nasob, khofa, jr kalau dalam huruf. Ya. Artinya tidak punya i'rab. Oke? Paham tidak? Lanjut. Lafad as-sholatu. Lihat. Lafad as-sholatu. Summa sholatu. Jenis kata apa? Lafad as-sholatu. Isim. Ya. Isim apa? Tasniyah, jama, mufrad, mufrad, ya. Kemudian kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena di awal kalimat. Setiap mubtada adalah isim yang dibaca ropa. Siapa yang membaca ropanya mubtada? Siapa yang membaca? Siapa yang menyuruh membaca as-sholatu? Tu tidak ta, tidak ti. Amil ibtida. Amil ibtida, amil permulaan. Jadi amil maknawi namanya. Amil maknawi itu tidak tampak. Kalau amil lafdi akan kelihatan. Ya. Contohnya darabtu bi Zaidin. Lafaz Zaidin kelihatan. Dibaca jr huruf ba, itu namanya amil lafdi. Tetapi dalam mubtada itu adalah amil maknawi. Ya, amil maknawi. Yang membaca ropanya adalah amil maknawi, amil ibtida. Oke, status i'rabnya dibaca. Status i'rabnya dibaca ropa, betul. Status i'rabnya dibaca ropa. Kemudian tanda ropanya dengan apa? Doma. Tanda ropanya tanda ropanya adalah doma. Doma di akhir kalimat. Alasannya kenapa ditandai dengan ropanya dengan doma? Karena isim mufrad yang sahih akhirnya. Apa sahih akhirnya? Tu tidak ada huruf elat. Ya, terbebas dari amil lafdi. Terbebas dari amil lafdi. Artinya tidak ada amil yang nampak, tetapi amil maknawi. Lanjut. Perhatikan lafad ma. Jenis kata apa itu ma? Iya, dorob mempunyai arti bersama atau serta, ya, serta, memiliki arti serta, ma. Kemudian status i'rabnya, kalau dorob dibaca apa? Ma'a. Itu asalnya ma'a. Dibaca apa ma statusnya? Status i'rabnya, status harokatnya dibaca apa? Status i'rab harokat tanda bacanya apa? Ma'a. Dibaca nasob. Ya. Atau mansub. Apa mansub artinya? Mansub bentuk mansub itu apa? Bentuk kalimatnya apa? Kategori bentuk kalimat apa? Dari fi'il madhi apa? Mansubun. Fi'il madhinya apa? Nasoba. Sekali lagi ingetin, kalau fi'il madhi adalah mabniun ala fatin, dibaca patah, mabni patah, ya. Nasoro, ro, doroba, ba, alima, ma. Itu akhir katanya adalah mabni
mabni fatah. Oke? Mabni fatah. Berarti mansubun itu bentuk kalimat apa? Pang nasribkeun nasoba. Nah begitu. Berarti mansubun itu artinya dibaca nasob. Status i'robnya dibaca nasob. Kenapa dibaca sukun? Ma. Karena darurat siir. Enakeun lamun dibaca sukun mah. Coba lamun dibaca nasob, aslinya dibaca nasob, cuman karena darurat siir akhirnya dibaca sukun. Ma. Oke? Ma salamin. Oke. Sekarang lafadz ma berfungsi sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa itu? Iya, dorob. Ya. Cuman menjadi apa itu? Mudob. Ma salamin. Apa artinya mudob? Apa idopat? Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih apa? Idopat. Jumlah idopat. Ma salamin. Sekarang lafadz salamin. Perhatikan lafadz salamin. Salamin. Kita sedang menganalisa. Lafadz salamin. Jenis katanya apa? Jenis kata apa? Isim apa namanya? Isim mufrad, betul. Sekarang kedudukannya lafadz salamin menjadi apa? Kedudukan. Ada yang menjadi mubtada, ada yang menjadi khobar, ada yang menjadi fa'il, itu kedudukan. Status kedudukan namanya. Kalau lafadz salamin mudhof ilaih. Lafadz salamin menjadi mudhof ilaih. Ya, lafadz salamin menjadi mudhof ilaih. Status i'rabnya apa? Status i'rabnya mudhof ilaih apa? JR. Awas. Berarti ma salamin. Tanda i'rabnya apa? Ditandai dengan i'rab apa? Kasroh dohiro. Kasroh yang nampak. Ya, kasroh yang nampak. Oke. Kasroh yang nampak. Tanda i'rabnya kasroh yang nampak, kasroh dohiro. Alasannya kenapa? Karena setiap setelah dorob dibaca JR. Ingat ya, pasti lamun habis huruf jar pasti dibaca JR. Ya. Oke? Begitupun dengan dorob. Dorob kalau nanti kedatangan dorob, makanya lafadz yang setelah dorob itu pasti dibaca JR. Gitu. Kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Lanjut. Sekarang lafadz laikin. Perhatikan tulisan lafadz laikin. Lafadz laikin jenis kata apa? Jenis katanya apa? Sebagai isim mufrad. Nah, atau isim sifat. Juga boleh isim sifat. Kenapa isim sifat? Laikin itu asal kata apa? Fi'il madinya apa?
Lafad laikin apa? Itu kan isim fa'il. La ikun fa'ilun laikin. Kenapa laikin? Tidak laikun. Karena menjadi naat, ya. Menjadi naat, menjadi sifat-sifat. Menyifati apa? Menyifati apa? Salamin, ya, menyifati salamin laikin, ya, serta keselamatan yang patut. Laikin itu patut. Masih membahas laikin, ya. Kedudukannya sekali lagi menjadi apa? Menjadi naat. Naat dari apa? Salamin. Oke. Status i'rabnya. Status i'rab, status tanda bacanya apa? JR, ya, jar majrur. Tanda i'rabnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena mengikuti lafad, iya, manutnya. Apa manutnya? Lafad salah nih dalam status dibaca JR gitu. Oke. Anak tu yatba'u al-man'uta fi i'rabi. Anak tu naat yatba'u mengikuti al-man'uta pada lafad yang dinaati. Mengikuti apa? Fi i'rabi dina i'rabna. Lamun ropanya ropa, lamun nasobnya nasob, lamun patahnya patah. Ya. Kemudian lafad ala. Lafad ala. Jenis kata apa huruf ala? Huruf JR. Oke, huruf JR. Status hukumnya mabni murab. Mabni, kenapa mabni? Karena huruf, betul. Karena huruf, setiap huruf itu adalah mabni. Lah sekarang lafad ala, mabni apa itu? Mabni patah. Ala, padahal mana ayah candran gitu dah. Ayah rengkol ian. Nya, ada rengkol alifnya kan? Ada. Jadi mabni apa itu? Ain, lam, kemudian huruf, iya itu huruf alif, ya, huruf alif, ya, anu ngarengkol kan gitu. Kan 3 huruf itu. Ya. Kalau dalam lamnya sih patah. Tetapi kan asalnya kalau setiap kalau mengartikan ala di atas itu ada ain, lam, kemudian anu ngarengkol tuh. Ada. Itu adalah huruf juga. Berarti itu mabni apa lafad ala? Ayo. Lafad ala mabni apa? Mabni sukun. Ya. Mabni sukun. Oke. Nah, sekarang lafad an-nabi perhatikan, an-nabi. Kita mengkaji satu huruf biar paham. Nanti kamu sudah bisa praktek dengan hatam ini. Kitab baca kosongan bisa. Siapin aja nanti kita praktek baca kosongan. Ya. Kemudian ala nabi jenis kata apa itu? Lafad an-nabi. Isim apa? Isim mufrad.
isim mufrad. Sekarang kedudukannya, kedudukan lafad nabiyyi dibaca apa? Majrur. Kenapa dibaca majrur? Karena kemasukan huruf JR. Sekarang status i'rabnya JR. Status i'rab. Kalau i'rab itu tanda baca bager. Halo. Kalau saya tanya i'rab itu berarti tanda baca. Status i'rabnya apa? Berarti tanda baca yang dibacanya apa? Gitu. Lah ini JR, jar. Ya, jar. Sekarang tanda i'rabnya apa? Tanda kasroh. Dohiroh nampak. Nabiyyi ada kelihatan. Ya. Hubungan rangkaian antara Allah dan Nabi istilahnya disebut jarun wa majrurun. Setiap huruf jar pasti punya ta'aluk. Ya. Apa ta'aluk artinya? Hubungan. Coba sekarang saya tanya, lafad Allah hubungannya kemana? Ada hubungan lafdi secara lafad dan ada hubungan secara maknawi. Ayo. Wa alikid dorpa wa madohau bil fi'li ma yahtawi manau. Hubungkanlah huruf JR dan yang serupa dengan huruf JR apa? Halo. Saya tanya yang serupa dengan huruf JR apa? Halo. Hah? Apa? Kurang jelas ah. Kan gini keterangannya. Keterangan Kifayatul Ashab. Kifayatul Ashab menjelaskan begini. Wa alikid dorpa wa madohau bil fi'li ma yahtawi manau. Hubungkanlah wa alikid dorpa kepada dorob wa ma yahtawi apa-apa yang mencakup kepada dorob. Berarti jar majrur. Ya. Paham enggak? Walikidor pawamado bil fi'li dengan fi'ilnya. Oh mana nih yang dikaitkan dengan fi'ilnya? Setiap dorob ataupun jar majrur nanti harus dihubungkan dengan fi'ilnya ketika diawali dengan fi'il. Bil fi'li ma yahtawi manahu, sesuatu yang mencakup kepada fi'ilnya. Apa coba? Sibah fi'il berarti. Apa sibah fi'il? Lupa lagi. Padahal udah disampaikan saya itu. Oh ini spidol deh. Ini namanya yang kategori yang sejati yang serupa dengan tidak ini adalah fa'il atau dharibun. Berarti apa ini? Isim fa'il. Yang ini. Kemudian yang kedua madrubun. Isim madrubun isim maf'ul. Ini namanya sudah apa artinya? Serupa dengan fi'il. Jadi ketika ada huruf GR ataupun dorob, hubungkan dengan fi'ilnya. Oh ini hubungannya kepada dorobtu dijadi kata dorobtu saya mukul. Mengulangi kata mukul, ya. Itu namanya menta'alluqkan, menghubungkan lafzi, menghubungkan maknanya apa? Memukul. Berarti huruf jar ini punya ta'alluq hubungan pada ini. Oke. Kamu
bizaidi. Madhubun diperlu bizaidi dengan Pak Jaid. Paham nggak? Berarti ini mentalukannya kepada si B. Kalau ini mentalukannya kepada B. Kalau tengah-tengah. Kita akan selalu banyak mengulang istilah. Karena dulu dalam kuisnya masih banyak untuk memahami istilah-istilah. Itu termasuk yang untuk fi'il ta'jub apa namanya? Isim apa? Isim tabdil. Isim kalau punya apa? Alangkah bagusnya kamu. Apa? Ahsan itu sudah dia. Absohil kholaiki. Ya kan? Asalnya Abdullah, dari kata Abdullah lebih bagus. Jadi dengan kata-kata af'ala, ma ahsan. Alangkah lebih bagusnya. Absohil kholaiki lebih pasai-pasai makhluk. Nah ini berarti yang namanya isim takdir itu termasuk kategori Sibeh apa? Itu lamun dorok itu sibeh dari jer. Ayo diingatin lagi, itu ada di apa? Arba'in itu. Ada kitab Arba'in. Dulu bisa yang bohong. Tenang, masih lama. Belum selesai sampai tuntas, pokoknya harus tuntas. Absohi, sekarang kata absohi. Jenis kata apa itu absohi? Isim tafdil. Isim tafdil. Kemudian kedudukannya jadi apa? Kedudukan absohi jadi apa? Naat. Kalau setiap naat pasti punya perempuan. Setiap naat pasti punya apa manutnya perempuan? Lafaz apa yang diikutinya? Ayo. Itu kan sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua dari apa? Nabi. Sekaligus di situ menjadi apa kedudukannya absoi? Halo. Perempuan. Kedudukan lafaz absoi menjadi apa? Tadi nama itu mana apa namanya jenis kata isim tabdil. Sekarang berlanjut kedudukannya absoi menjadi naat. Ya. Kalau naat itu artinya sifat, mensifati apa coba? Halo perempuan. Mensifati apa? Nabi. Nabi itu sifatnya absohil kholaiki. Leuwih paseh-pasehna makhluk. Nabi itu adalah orang yang lebih paseh-pasehnya makhluk. Mengucapkan dhad bil dha
walau do itu pasai namanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita tuh harus jelas antara qalqalah sugro dan qalqalah naon qalqalah sugro naon qalqalah kubro gitu kan, itu istilah namanya. Sekarang i'rabnya lapad absohi, i'rabnya dibaca apa? Perempuan, ayo perempuan balah. JR atau kasro, awas. Kasro dohiro itu nampak. Kenapa alasannya dibaca JR? Perempuan. Banyak ke perempuan nih sekarang. Kenapa? Kenapa alasannya lapad absoi dibaca JR? Karena naatnya manutnya mana manutnya? Manutnya mana? Nabiyyi, betul. Nabiyyi. Gitu. Jadi hari perempuan mah menjawabnya sok kompak bareng. Itu namanya perempuan. Wa kullu jam'in mu'anasin. Lamun lalaki ngajawabna kompak bareng eta awewe ngaranna. Paham? Ai lalaki mah kudu wani sorangan, gentleman namanya. Gentleman. Tapi lamun lalaki ngajawabna bareng berarti eta lalaki awewe. Ya. Jangan cari laki ya. Jangan cari lalaki yang tipe awewe. Absohil. Sekarang holaiki. Jenis kata holaiki jenisnya apa? Kata holaiki jenisnya apa? Isim apa? Iya isim, jelas isim ah. Jelas isim. Jama apa namanya? Jama taksir. Jadi kecuali jama nu teu daek ngaji eta jama. Teu nyebut urang mah. Jama teu waras cenah. Nu teu ngaji mah jama teu waras. Ieu mah jama taksir. Oke. Hai jama taksir mah segat muntaha jumu yang nanti udah nanti sana. Sekarang tanya kedudukannya lapad holaiki jadi apa? Iya betul. Jadi mudhof ilaih. Sekarang status i'rabnya apa? Dibaca JR. Itu kan bisa ini mengerti mana? Oke. Sekarang tanda i'rabnya apa? Kasro dohiro. Sekarang kenapa alasannya kasro dohiro? Kenapa alasannya dibaca kasro dohiro? Perempuan, kenapa dibaca kasro dohiro? Laki-laki sendiri? Iya. Ya itu. Menjadi penyandar dari kata absohi. Absohil kholaiki gitu ya. Sekarang lapad Muhammadun, perhatikan lapad Muhammadun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin.
Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Sekarang saya tanya, kenapa? Jenis kata apa Muhammadin? Jenis kata apa Muhammadin? Isim mufrad. Isim mufrad. Bahkan alam ya. Isim alam itu. Lanjut, sekarang saya tanya. Lafad Muhammadin. Perhatikan. Lafad, lihat tulisannya. Pokoknya kamu lihat nadoman tulisan, jangan lihat saya. Saya mah segini adanya. Oke? Lafad Muhammadin, kedudukannya menjadi apa? Mana mubdal minhunya? Betul, bisa aneh nama mana? An-Nabi, dalam keadaan dibaca apa Nabi? Dibaca JR. Kenapa dibaca JR? Kenapa dibaca JR? Karena kemasukan huruf JR. Itu atuh benar. Sekarang lanjut wal ali. Lafad wal ali. Wawunya huruf apa? Kemudian mabni apa? Huruf wawu loh. Yang saya tanya huruf wawu, mabni apa? Mabni patah. Begitu. Karena kenapa mabni patah? Kenapa mabni? Karena huruf, iya. Huruf apa? Jadi setiap huruf adalah mabni. Awas. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fi mabni ayusakana. Ya, itu. Kemudian sekarang lafad al-ali. Wal al-ali. Kalimat apa itu? Al-ali. Isim, betul. Isim apa namanya? Isim? Isim jama. Isim mufrad. Kedudukannya sebagai apa? Lafad wal ali. Maktub, betul. Perempuan, mana maktub alaihnya? Carikan maktub alaihnya. Dihubungkan kepada lafad apa? Wal ali. Kenapa dibaca JR perempuan? Karena wal ali kenapa dibaca JR? Karena diatopkan. Sekarang ke lafad apa diatopkannya? Kepada lafad? Betul, Muhammadin. Bisa ana nama geus ngarti ana mah. Geus tong ngaji deui lah. Oke. Sekarang status i'rabnya. I'rab JR. Kemudian dikasih tanda apa JR-nya? Kasroh dohiroh, kita sebutkan ada nampak kelihatan ya, Muhammadin. Kemudian mengikuti maktub alaih lafad apa? Muhammad. Sekarang wal asabu wal asabi. Kenapa wal asabi? Kenapa? Karena maktub ya. Kemudian apa huruf atopnya? Kemudian i'rabnya huruf atop apa? Mabni apa namanya? Mabni patah. Itu sih ngerti nama. Ya. Ya, oke. Mabni patah. Kemudian tadi wal asabi itu menjadi maktub.
Sekarang ma'tuf alaihnya mana? Apa? Wal asabi, ya wal asabi. Oh, wal ali, betul, wal ali. Oke, ngalah arti guys, itu nggak jadilah. Lapad ashab itu bentuk kalimat apa? Isim mufrad jamak tasniah. Jamak taksir. Lamun teu ngaji jamak. Kedudukannya sekarang lapad ashabi. Ke perempuan. Saya tanya perempuan. Wal ashabi kedudukannya menjadi apa? Sebagai apa? Wal ashabi kedudukannya menjadi apa? Menjadi ma'tuf, betul. Saan euy. Sekarang saya tanya, kalau setiap ma'tuf tentu ada ma'tuf alaih yang dihubungkannya. Lapad ashabi menghubungkan kepada apa dengan huruf waw itu? Kepada bisaan euy. Luar biasa. Sekarang saya tanya, lapad ashab status i'rabnya apa? Dibaca aja. Tanda jairnya dengan apa? Kasroh. Kade ulah jair deui. Ayeuna mah rada cerdas Luar biasa. Sekarang saya tanya, man atqonu. Man itu jenis kata apa? Isim mausul, ya. Berarti menjadi penghubung. Memiliki arti apa? Memiliki arti apa? Orang, ya. Sekarang saya tanya, perempuan, man kedudukannya apa? Laki-laki, sekarang man kedudukannya menjadi apa? Isim mausul. Geus buku tadi disebutkan isim mausul. Ya. Tadi man itu adalah isim mausul. Sekarang saya tanya kedudukannya menjadi apa? Betul, na'at. Sekarang kalau memang menjadi na'at, menjelaskan apa dengan na'at itu? Na'at kan sifat. Sifat itu kan menjelaskan, ya kan? Betul? Menjelaskan apa? Menjelaskan lafaz apa? Kalau di jenis man itu jenis kata apa? Jenis isim mausul. Kedudukannya menjadi apa? Menjadi na'at. Kalau na'at berarti menjelaskan. Menjelaskan apa lafaz man itu? Memperjelas apa? Kan sifat. Man itu adalah sifat. Sifat itu adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Perempuan, coba. Ayo ambil malikir KB soalnya. Ayo. Man itu adalah isim, jenis kata isim mausul. Kedudukannya menjadi apa, Bager? Menjadi na'at. Kalau na'at kan menjelaskan. Ya. Berarti menjadi na'at, otomatis ada man'utnya yang diikutinya. Lafaz apa yang diikutinya? Lafaz apa yang dijelaskan oleh man itu? Ayo.
Ayo. Menjelaskan apa? Ashabi, betul. Ashabi itu kan pirang-pirang sahabat atau santrina Kanjeng Nabi. Disifati sahabat itu yaitu sifatnya man, uwong, ya. Berarti man itu menjelaskan ashab. Gitu. Lah lapad man itu status i'rabnya apa? Man itu status i'rabnya apa? Yang tanyakan status i'rab. Sukun mabni sukun menempati posisinya huruf jar. Ya, fi mahali jarin. Halo. Paham gak mabni sukun? Coba jelaskan mabni sukun itu gimana maksudnya? Itu lapad man, mabninya mabni sukun. Ya. Kan isim itu mah bukan huruf, isim mausul. Kalau isim mausul mah kalau huruf kan mabni. Kalau ini kan man isim mausul. Halo, sambungkan. Man itu kalimat isim huruf. Isim apa namanya? Isim mausul. Kalau huruf murab apa mabni? Mabni huruf ma. Sekarang man itu kan isim bukan huruf. Ya. Jenis katanya isim mausul. Kemudian status i'rabnya apa? Kedudukan di dalam lafadz man itu status kedudukan i'rabnya. Halo. Apa? Mabni sukun. Man itu man sukun ya. Kemudian menempati tempatnya apa? Posisi apa? Posisi jar, jr. Kenapa? Karena mengikuti lapad ashabi. Ashabi dibaca apa? Jr. Maka man itu juga dibaca jr sebetulnya. Paham tidak? Menempati tempatnya jr man itu. Cuman mabni sukun. Itu. Oke? Itu. Sekarang lapad atkonu, tongilatenglah. Lapad atkonu, jenis kata apa itu atkonu? Perempuan. Atkonu itu jenis kata apa? Isim. Oh, fi'il. Saya yang kurang dengar berarti. Lapad atkonu adalah jenis kata fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi. Kemudian lapad kemudian hukumnya. Sekarang hukum lapad atkonu. Mabni apa? Atkonu. Ya, atkonu kemasukan wau jama. Kenapa? Karena ashab, orang-orang banyak. Atkonu fi'il madi bersambung dengan wau jama. Fi'il madi yang dikaitkan dengan wau jama. Ya, karena kalau dihilangkan wau jama bunyinya apa? Atkona. Pakai wau jama jadi atkonu. Wis podo ngiyakinaken. Atkonu wis podo ngiyakinaken.
Siapa yang harus meyakinakan? Man. Siapa man itu isinya? Ashab. Begitu. Paham ya? Gitu. Sekarang wau yang terdapat dalam lafaz atqanu itu wau apa namanya? Wau apa namanya? Wau domir. Ya. Wau domir yang menunjukkan jamak. Domirna domir muttasil, pasambung jeung fiilnya. Ya. Mabninya mabni apa? Atqanu. Mabni sukun. Berkedudukan sebagai apa? Wau jama di situ kedudukannya sebagai apa? Hah? Jama be. Setiap fiil pasti punya fa'il. Nah, lafaz wau di situ adalah sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Oke. Artinya fa'il itu berarti sebagai pelaku yang menempati posisinya i'rab apa? Yang menempati posisi i'rabnya apa? Wau jama di situ menempati posisi i'rabnya apa? Hah? Katanya setiap fiil ada fa'il. Kalau fa'il dibaca rofa, berarti di situ i'rabnya adalah i'rab rofa. Ya. Oke? Menempati posisinya rofa. Gitu. Ya. Fi mahali rafin. Sekali lagi catatannya, kalau nanti fiil yang jatuh, fiil atau isim yang jatuh setelah isim mausul disebut fiil atau isim yang jatuh setelah isim mausul disebut perempuan. Fiil atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang jatuh setelah isim mausul disebut apa deui wae mah. Hah? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu. Tuh, alladzina isim mausul. Kemudian setelah alladzina ada lafaz amanu. Amanu jumlah fi'liyah. Lah itu disebut apa namanya? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul disebut silah. Nanti ada yang kembali kepada isim mausul yaitu domir, mestilah ikun. Kalau alladzina amanu ada wau jamanya karena alladzina jama. Tapi kalau alladani, ayo jumlahnya apa bunyinya? Mana tasniyah. Ya, tasniyah. Kalau alladzi jaa alladzi amana mufrad. Ya. Oke. Dikit lagi ya. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, jenis kata apa Al-Qur'ana? Isim mufrad. Kemudian kedudukannya sebagai apa?
Maf'ul bi. Dari fiil apa? Dari fiil fa'ilnya apa? Atqanu. Status i'rabnya apa? Al-Qur'ana status i'rabnya apa? Nasab. Kemudian tanda i'rabnya fathah dhahira bil i'rabi. Terdiri dari jarun wa majrurun. Lafadz al-i'rabi kalimat isim fi'il huruf. Isim tanda-tanda kalimat isim. Perempuan. Lafadz al-i'rabi kalimat isim fi'il huruf. Isim ciri-cirinya isim apa? Kemasukan huruf ba, kemasukan alif lam. Oke. 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 Sudah? Udah? Itu baru dari unsur ilmu nahu. Belum dikaji dari unsur ilmu sorof. Karena kalian memintanya sudah, dari unsur ilmu sorofnya belum dikaji, belum dianalisis. Oke? Kita kasih tanda merah untuk mengakhiri kajian hari ini. Bagian menganalisis bait, apa bunyinya? Bait kajian hari ini apa bunyinya? Baca bareng dulu ah. Baca, ini baca. Ini aja. Summa sholatu masalamin laik. Ulangi. Nanti kita akan mengkaji dari segi unsur ilmu sorofnya. Tadi baru dilihat dari segi ilmu nahunya aja. Oke? Paham? Sudah? Lanjut? Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbing bana bima alamtana.
Kira-kira ada gambaran nggak perempuan? Hah? Udah pulang sana. Maksudnya kira-kira bisa baca nggak? Soalnya nanti saya praktik baca dulu. Saya tidak mau ngapain tunduk